Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetangga yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang kau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengar, saya yakin ini sudah kita hayati. Karena biasanya orang-orang Katolik itu kalau ada pertemuan sudah ketahuan pasti yang duduk di belakang tuh orang-orang Katolik, ya. Karena menghayati betul siapa yang duduk di tempat yang terbelakang, dia akan menerima hormat. Maka seringkali disebutkan gitu kan, wah ini pasti orang-orang Katolik karena duduknya di belakang, depannya kosong. Biasa di gereja atau di tempat pertemuan atau di rumah-rumah umat ketika ada pertemuan itu kadang begitu. Orang Katolik duduk paling belakang, sementara yang lain-lain ya udah duduk di depan, berani. Nah, tapi terlepas daripada itu semua, saya mau merenungkan satu hal dari bacaan Injil, bacaan pertama dan bacaan kedua tentang sebuah kehormatan. Saudari-saudara, saya tanya, siapa yang sudah pegang uang kertas tahun emisi 2022? Siapa yang sudah pegang? Oh, belum ada yang pegang. Sudah ada yang pegang belum? Belum ada ya? Sama, saya juga belum pegang. Maka saya buka lelang, siapa yang sudah punya uang kertas tahun emisi 2022, nanti saya tukar. Yang merah saya tukar dengan yang biru. Setuju ya? Tetapi yang menarik adalah ketika saya lihat gambarnya, ya, uang kertasnya sama, katanya lebih kecil dan warnanya lebih cerah. Semoga itu juga menunjukkan harapan kita ya, lebih cerah gitu kan. Dan menariknya adalah kita punya 7 jenis uang kertas pecahan, ya, 7. Yang terkecil berapa? 1000. Yang terbesar 100.000. Gambar yang paling kecil siapa? Gambar yang paling besar? Kalau yang paling besar apal ya. Soekarno-Hatta, Romo yang paling besar, yang merah. Ya. Gambar yang paling kecil saya juga lupa siapa, ya, tapi saya ingatnya juga yang paling besar, Soekarno-Hatta. Tapi yang menarik adalah kalau ada orang yang iseng gitu ya, menjejerkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Lalu komennya apa? Tuh kan bener, semakin besar
pecahan uangnya, maka gambar pahlawannya itu senyumnya semakin sumringah, gitu kan. Coba deh perhatiin. Yang pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 itu masih cemberut mukanya. Tapi udah mulai 20.000, 50.000, 100.000, wah udah paling sumringah tuh Soekarno-Hatta. Tapi kita memang luar biasa ya, bagaimana cara bangsa ini memberikan tempat kehormatan bagi para pahlawan. Saya cari-cari apa sih maknanya pahlawan nasional itu ditaruh di pecahan uang kertas itu. Ada dua. Yang pertama, bahwa maksud dan tujuan ditaruh gambar para pahlawan itu untuk mengenang pasti jasa-jasa mereka yang sudah memberikan diri, berkorban diri untuk bangsa kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya apa? Supaya kita ingat bahwa ada orang-orang yang mengorbankan dirinya. Ada orang-orang yang memberikan dirinya untuk kedamaian, kebahagiaan, dan kesenangan bagi banyak orang. Selain pengingat juga kita, ya, kalau kita mau berbuat dosa dengan uang, kita harus lihat, oh ternyata ada pahlawan yang memberikan diri, tidak memikirkan diri sendiri, maka itu juga pengingat buat kita. Yang menarik adalah bagaimana ditaruh gambar-gambar pahlawan di sana sebagai tempat kehormatan buat mereka. Kalau kita merenungkan bacaan Injil, mungkin kita dengan mudahnya mengatakan, Romo, ya sudah nggak apa-apa, kita duduk di belakang, nanti kita dipanggil tuan rumah untuk maju ke depan, diberikan tempat terhormat. Kita harus rendah hati, Romo. Kita harus sopan, kita tidak boleh bermegah diri. Betul. Tapi lebih dari itu, saya mau renungkan satu hal. Yesus memberikan perumpamaan ini. Maka yang namanya perumpamaan itu pasti punya arti. Yesus mengatakan perumpamaan ini ketika dia makan bersama dengan orang-orang Farisi. Lalu saya membayangkan, kira-kira Yesus duduk di mana nih? Di depankah? Di belakang? Dia di tengah? Kita nggak ada yang tahu. Tapi Yesus selalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau kamu masuk ke perayaan, jangan duduk paling depan. Siapa tahu ada orang terhormat yang lebih pantas duduk di tempat itu. Tapi duduklah paling belakang supaya kalau tuan rumah, ayo maju, sehingga semua mata melihat. Tapi lebih daripada itu, saya meyakini, saya merenung-renungkan, kenapa ya Yesus mengatakan perumpamaan ini? Lalu saya menemukan satu hal. Saudari-saudaraku, Yesus mengatakan itu supaya apa? Supaya para murid itu sadar. Supaya para murid sadar. Murid-murid, tempat terhormat itu cuma ada beberapa. Tempat terhormat itu cuma ada beberapa. Jangan kamu ambil tempat terhormat itu. Tetapi apa? Kamu buat, kamu perbanyak tempat terhormat itu. Sehingga semakin banyak orang yang duduk di tempat terhormat dan tidak ada yang dipermalukan. Saya merenungkan demikian. Yesus dengan perumpamaannya mengajak para murid untuk yuk kita buat, kita perbanyak tempat terhormat dalam perjamuan itu. Sehingga apa? Sehingga semua orang menjadi terhormat. Sehingga tidak ada yang dipermalukan, tidak ada yang disuruh pindah. Dalam syukur 25 tahun Bapak Kardinal Ignatius Suharyo yang sekarang ini sedang ada di Roma mempersiapkan misa kardinale beliau besok hari. Dalam perayaan syukur itu Bapak Uskup kita itu dikenal sebagai orang atau pribadi yang senantiasa menghayati bela rasa. Sebenarnya semua tema kita, gereja, tema Prapaskah, tema Natal, itu semua ujung-ujungnya bela rasa. Dan bela rasa itu apa maksudnya? Ujung-ujungnya
memberikan tempat terhormat bagi semakin banyak orang. Memberikan kesempatan supaya orang martabatnya dihormati. Dan itulah yang kiranya Yesus ajak pada sore hari ini. Kita diajak untuk bukan mengambil tempat terhormat. Senang kita, enak ambil tempat terhormat. Tapi kadang-kala kita lupa. Yuk kita sediakan tempat terhormat bagi semakin banyak orang. Dan dengan demikian, siapapun kita, apapun kita, kalau kita memberikan tempat terhormat bagi semakin banyak orang, kita nggak usah lagi cari kehormatan. Kita nggak usah lagi cari puja-puji. Dengan sendirinya, kehormatan, kemuliaan, keluhuran Tuhan hadir dalam hidup kita. Maka saudari-saudara, pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya, dia perbandingkan. Kalau kamu mengundang, jangan undang saudara-saudara, jangan undang keluarga, jangan undang orang-orang yang kaya saja, tapi undanglah orang yang miskin, yang sakit, yang buta, yang lemah. Supaya apa? Supaya mereka punya kesempatan untuk bisa terhormat, untuk bisa merasakan duduk di dalam perjamuan kasih Allah. Banyak cara bisa kita lakukan: pelayanan kasih, kunjungan orang sakit, memanusiakan manusia, menghormati orang tetangga, mungkin juga petugas keamanan, menghormati ART dan lain sebagainya. Sehingga dengan sendirinya berkat Tuhan turun buat kita semua. Kita hening sejenak. Kita berterima kasih atas kehormatan yang kita terima, atas berkat dan rahmat Allah, bukan hanya karena usaha kita sebagai manusia. Mari kita berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui iman kepercayaan kita.